Ya. Apa yang saya sampaikan, saya minta Anda simak baik-baik. Ya, kita ada perjamuan kudus. Yang betul perjamuan kudus ada. Saudara perhatikan baik-baik. Saya mau sharing saja, perhatikan saya ke depan. Saudara, saya waktu berdoa, ini Jakarta gilirannya saudara. Waktu saya berdoa, saya sudah bicara sama Anda soal 4 tahun penetapan. 4 tahun penetapan. Dan ini saya masuk tahun keempat. Tahun keempat. Jadi nanti ada masa sukar juga akan terjadi lebih lagi. Dan saya bercanda sudah banyak dengar seminar. Tapi yang penting saudara, Tuhan bicara sama saya waktu face to face, Tuhan ngomong 4 tahun. Jadi ini sudah tahun keempat saya. Saya nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Saya diangkat Tuhan ke bagaimana terserah. Tapi perhatikan baik-baik. Akan ada masa goncangan akan terjadi. Saya minta Anda tetapkan hatimu. Karena kalau Anda tidak, lihat saya, Anda tidak prepare. Kadang-kadang kita bicara begini, saya butuh tanda Pak, Tuhan datang itu kapan? Lama atau cepat? Betul apa tidak? Masih jauh atau sudah dekat? Tapi gini saya, gunanya apa kalau Anda ngerti tanda, kalau Anda tidak siap? Yang penting siap dulu. Anda tanya tanda pun tidak siap, dia percuma. Siapkan roh dulu. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu saya doa kemarin, ada 1 bulan, ya sebelum ke Blessing Jakarta sekarang, saya lihat jam besar di depan saya. Nah, jam ini menunjukkan hampir jam 12. Tinggal 1 detik atau 1 menit gitu, ya 1 detik mungkin. Lalu saya bicara, saya dalam roh, dalam hati saya tahu itu berarti menandakan kedatangan Tuhan. Tangkap nih. Lalu Tuhan Yesus muncul, lalu Tuhan ngomong begini, sampaikan, waktuku udah sangat singkat, tinggal tunggu. Tapi satu hal yang Tuhan ngomong yang semestinya kita harus jaga-jaga. Tuhan ngomong, sebelum aku datang, kemurtatan besar juga jadi. Saya bilang dalam nama Yesus ya, perang juga akan jadi. Sebelum aku datang, anak-anakku goyang hatinya. Ada begini saudara, Anda lihat saya, ukuran iman orang itu berbeda. Firmannya sama, nangkapnya bisa beda, betul apa tidak? Dan penerapannya bisa beda. Satu dapat A, satu dapat B. Benihi juga beda. Ada amin. Ya, Onghi juga beda. Apa yang Tuhan tetapkan beda. Saya juga beda. Dan saya supaya Anda paham. Karena waktu Tuhan mau datang saudara, perhatikan saya baik-baik. Anda harus perlengkapi diri. Kalau tidak saudara, perhatikan, Anda tidak akan ngerti apa yang Roh Kudus ngomong. Anda harus dengar sendiri apa yang Tuhan ngomong. Setuju angkat tangan ini? Anda boleh dengar khotbah orang, Anda boleh dimentoring orang, tapi saya katakan, suatu saat kamu harus dengar sendiri apa yang tujuan hidup. Harus. Kalau tidak, saudara, penetapannya beda. Ada amin? Ada amin? Saya berkali-kali ngomong, saudara, perhatikan saya baik-baik. Bedakan bahasa roh sama bahasa asli di mimbar. Ya, dengar. Bahasa asli itu bahasa dari Alkitab ini, ada bahasa Yunaninya, ada bahasa Ibraninya, dan macam-macam. Yang diomongkan di depan itu bukan bahasa roh, itu diajar. Bahasa roh, dengar, jangan pakai otak ya, pakai iman. Bahasa roh itu sesuatu yang Tuhan kasih, kamu tidak sanggup tapi Tuhan beri. Setuju angkat tangan? Karena apa? Itu pemberian, harus dengan iman. Lihat saya, supaya Anda paham dulu, supaya Blessing tidak nyeleneh. Perhatikan saya baik-baik. Ada orang-orang yang bicara begini, Pak, waktu saya di jamaah Tuhan, saya ini mau rebah, cuman saya takut. Kata orang sesat. Menurutmu sesat apa? Kita punya Blessing hampir 10, kita declare 10.000 saudara, karena tempat gak cukup. Ya, dan saya kasih tahu, ini kendalanya Tuhan taruh. Kenapa saudara? Kita harus yang roh tetap dipertahankan, tidak boleh daging. Nanti katakan amin. Tidak boleh daging. Ada orang yang ngomong, Pak, saya pengen bahasa roh, tapi saya harus niru. Bukan, itu niru, saudara. Kalau dari Roh Kudus, holy. Ada amin? Ada yang ngomong begini, ngomong haleluya 1000 kali, nanti bisa bahasa roh. Itu bohongan, saudara. Itu namanya keselio lidah.
Nah, lihat saya, supaya Anda paham. Saya kasih tahu nih, ya maaf ya saudara, mau datang lagi apa tidak terserah, tapi saya punya mandat dari Tuhan begini. Perhatikan saya baik-baik. Siapa yang percaya oleh karena firman Anda diberkati, angkat tangan. Yang percaya oleh karena firman Yesus, firman Allah, dan engkau mengalami hidup diberkati, angkat tangan. Yang percaya dulu, angkat tangan. Jangan buru-buru turun, tak tanyain nanti. Ya, ini. Yang percaya oleh karena firman engkau hidupmu diberkati, angkat tangan. Jangan buru-buru turun, lebih tinggi. Gak apa-apa masuk surga. Turunkan. Siapa yang percaya oleh karena firman, kamu nabur nuai. Sampai belakang. Amin. Turunkan. Saya tanya ya, saya tanya. Anak-anak tenang. Makanya supaya ini tidak berhenti. Ketua, bukan sayang anak-anak, ditertibkan anak-anak. Dan saya gerbang. Siapa yang percaya oleh karena firman, engkau mengalami mujizat berkat. Meskipun di tengah proses proses pasti ada. Jangan ada langsung, tanpa proses, pasti ada. Siapa yang percaya di tengah proses semua? Katakan amin. Saya tanya, berarti makmur apa enggak? Ada suara kok hilang sih. Ini yang saya ngomong kemarin di beberapa kota. Dengar baik-baik. Kalau lihat saya. Kalau Anda melayani tujuannya ingin kaya, itu dosa. Ya, tak ulangi nih. Kalau Anda khotbah seperti saya gini, dipanggil sampai luar negeri kuat tolak saudara, bukan sombong. Kenapa? Jamnya kagak kuat. Ngerti jamnya kagak kuat? Diundang di Amerika, saya tanya, berapa jam naik pesawat? Oh, 22 jam Pak. Saya bilang, mateng Bang, ini gak usah 22 jam pantat bisa, aduh haleluya. Saya nggak hobi ya, dan saya lebih suka rendang ya, nasi padang, saya lebih suka sego pecel itu enak di Indonesia itu ya. Kalau di Singapura masih oke, saya kemarin no problem lah. Tapi kalau sampai jauh-jauh, haleluya. Nah, perhatikan saya baik-baik ke depan. Kalau lihat saya, kalau Anda nabur, tak kasih tahu nih, tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau Anda nabur dengan iman percaya, nuai nggak? Ada amin? Saya tanya, kalau Anda nuai, dan kalau Anda tujuannya melayani hanya pingin kaya, itu dosa. Halo? Nanti katakan amin? Kurang keras. Karena banyak yang di grup, maaf ya saya ngomong belak-belakan aja. Mau akhir zaman. Karena banyak di grup kita ini masuk, ya, bilang begini saudara. Kalau makmur tidak boleh, perhatikan baik-baik. Tak ajar. Saya agak turun nanti rotok panas sih, perhatikan baik-baik. Saya pernah ngomong sama orang yang cukup antik saudara. Dia bisa menjamu hamba-hamba Tuhan. Dia bilang sama saya begini. Karena saya sebenarnya tidak ingin diajak omong, tapi karena tidak ada pilihan saudara. Kayak saya pulang, dia ngajak ngomong. Dia ngomong begini, Pak Yeremia, saya kalau amati setiap hamba Tuhan diberkati, pasti jatuh. Setuju apa tidak? Ya. Tak ulangi kata-kata ini, jawab pasti berbagian. Tidak apa-apa, kok jawab beda gak apa-apa, tetap masuk surga. Asal jangan di luar Yesus ya. Kalau hamba Tuhan diberkati, pasti jatuh. Betul apa tidak? Saya udah dengerin, maaf saudara, waktu saya mau ngobrol itu juga haleluya. Saya gak biasa omong kalau gak kenal. Begitu ngomong begitu, saudara, saya langsung ngomong. Saya berhentikan. Itu orang-orang sekitar langsung kaget, saudara. Saya jadi tegang. Nabinya keluar. Saya langsung ngomong gitu. Yang kamu ngomong salah. Meskipun dia lebih tua, gak usah pusing, saudara. Karena prinsip itu bisa hati-hati. Saya ngomong begini, semua dengar baik-baik. Kalau itu orang diberkati, lalu jadi hamba uang, jatuh. Nanti katakan amin. Tapi kalau dia diberkati dari nggak punya utang akhirnya lunas, dan dia diberkati oleh karena firman, dengar baik-baik, itu prinsip saudara. Dan lalu dia jadi berkat bagi banyak orang, itu baru pun tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Contoh ya, berapa orang telepon sama saya, tapi Anda jangan telepon lah. Saya bercanda orang kaya. Telepon sama saya begini, Pak, saya butuh makan Pak. Oh ya ada, saya bantu doa ya GBU. Bantu makan kok GBU.
Karena kecenderungan orang akhirnya pertama Yesus, tapi hati berubah bergantung sama orang. Ya Pak ya? Itu yang sesat. Kalau saya khotbah satu malam di kota lain, ingat baik-baik. Kadang-kadang tanpa PK. Dan maaf ya saudara, ini bukan. Kadang-kadang terima PK Tuhan ngomong kembalikan. Dan saya percaya saya nabur nuai. Setuju katakan amin? Jangan khotbah cari uang. Enggak, di sini enggak ada. Nah, dan jangan cari terkenal. Setan di dalam otaknya. Saya nggak marah, saudara. Nabi kan khotbahnya begini. Ada amin? Karena saya ngomong, saudara, Indonesia Tuhan tunjukkan terjadi penyelewengan. Kalau Anda diberkati karena firman dan jadi maaf ya, dengan kata lain tanda kutip, hidupmu lebih baik, itu Tuhan mau dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Percaya katakan amin. Maka saya ngomong begini, saudara, dengar baik-baik. Saya ngomong begini. Kalau kamu, saya maaf ya, saya ngomong begini. Ada soul leader nih, tapi bukan soul leader Maya ini, bukan. Ada soul leader ngomong begini. Pernah kita undang dan tidak mau lagi. Kenapa? Dia bilang gitu. Ya silakan Mas. Dia bilang gitu. Ini telat semua karena demo. Jangan-jangan ikut demo. Tolak lama-lama. Nah, lihat saya ke depan. Anak-anak tenang dulu. Ini bukan taman bermain. Perhatikan saya baik-baik. Saya harus jujur. Perhatikan. Kalau Anda diberkati, ya ini karena mau jam 12, saudara. Tuhan datang kedua kali. Oleh karena kerajaan surga ditinggikan dan, dengar baik-baik, kamu bisa nolong orang dengan berkat yang kamu terima, nama Tuhan dipermuliakan. Setuju katakan amin? Itu menginjil dengan uang. Amin? Kurang keras? Contoh ya, saya ngomong kemarin sama orang gini. Kalau kamu, ini juga soalnya saya ngomong gini. Kalau kamu prinsip maaf ya, Pak, kita tidak boleh kaya. Saya ngomong begini. Oke, saya doakan kamu miskin hari. Tidak mau, saudara? Tidak apa? Tidak? Saya bilang, loh, kenapa tidak mau? Katanya tidak pengen kaya. Saya akan doakan anakmu bayar sekolah kesusahan dan diusir kalau perlu. Dia bilang gini, jangan dong Pak. Loh, berarti kamu pengen diberkati loh. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena ya ini saya kasih tahu. Kenapa Roh Kudus harus kerja dalam dirimu hari ini? Kalau tidak kamu akan bingung, saudara. Kamu diberkati, kamu bilang, Tuhan, dosa Tuhan, salah. Padahal dengan berkat kamu nolong orang. Setuju katakan amin? Kecuali korupsi. Kecuali kamu pakai penggiatan nipu. Saya bilang, saya akan doakan kamu ngontrak selamanya. Sudah tahu jawabannya? Jangan Pak. Loh, berarti, maaf ya, saya bilang, berarti kamu butuh rumah. Butuh Pak, harus dibongkar dengan hikmat Roh Kudus. Butuh rumah, butuh. Berarti rumah itu dengan cara apa? Doa. Berarti kalau kamu terima rumah, kamu tolak Tuhan. Aku takut kemakmuran jatuhkan saya. Jika saya diterima, ngemperlah sama suamimu. Sudah tahu? Saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan berkati kamu, kalau hatimu berubah itu dosa. Tapi kalau kamu diberkati, maaf ya, saya mau doakan. Kapan tuh saya kan bilang, ada orang nggak punya mobil, datang ibadah kita ini. Saya towel pundaknya, saudara. Ini makanya pengurapan pundak cepat muncul. Saya cuma ngomong towel pundaknya. Naik apa? Dia kan nyapa saya, Pak Yeremia. Saya bilang, oh ya, naik apa kamu? Motor Pak. Saya bilang, naik, saya towel 2 kali. Kemarin ada orang ngomong, Pak towel tuh. Saya bilang, naik mobil. Sudah tahu jawabannya? Amin Pak. Kenapa aminnya agak terpaksa? Karena nggak punya duit. Hanya motor is the best. Saya nggak ngomongin naik motor dosa, enggak. Tapi saya ngomong naik mobil. Sudah tahu? Dia ngomong sama saya rekeningnya itu, padahal uangnya sedikit saja. Menang hadiah utama, mobil apa? Saya tanya, tambah kaya atau tambah miskin? Terus dia katakan, kok takut sih? Saya tanya sini, maaf ya, Pak saya ingin naik angkutan umum terus, silakan yang katakan. Tak doakan, supaya angkutan umum sampai mati. Kalau kamu menghina, itu dosa. Betul apa tidak? Jangan mau diakali orang. Dia naik, saya kasih tahu. Dia bilang, Pak, saya naik mobil Pak. Menang hadiah utama, apa mobilmu? Alphard. Saya langsung ngomong, gua tuh keren ya. Oh enggak beli apa ya, hebat udah. Mulai ngerti duit.
Saya kerja. Saya tukerin mobil saya. Oh jangan Pak. Tapi saya ngomong hikmat, dengar baik-baik. Saya ngomong gini, kalau kamu naik Alphard, kamu bayar pajaknya susah. Jual Alphardmu, beli rumah, naik mobil yang maju kena mundur kena, tenang hati. Setuju katakan amin. Kalau enggak kamu stres, kenapa? Uangmu pas-pasan. Jadi kamu dapat blessing, hikmat. Dan saya kata ini firman Tuhan mau datang kedua kali. Ada banyak pengajaran yang menjadi cook anak Tuhan, sehingga ini saya kasih tahu, destiny batal. Maka Tuhan ngomong banyak murtad anak Tuhan. Kalau korban jangan nyakitin, jangan menyinggung hamba-hamba Tuhan. Gak usah urusan. Ada amin? Ada amin? Maka saya bilang, coba Anda satu firman saya mau ngomong. Lukas pasal 14 ayat yang ke 15. Yang percaya dan diberkati oleh karena firman Allah, percaya katakan amin. Harus tegaskan terus. Yang percaya perjanjian garam, perjanjian garam sampai sekarang masih berlaku, saudara. Mujizat terjadi sampai kemarin. Yang tabur garam pada tahun kemarin, luainya tahun ini ada kairos, Nah, ya, pengurus agak tegas sedikit. Anak-anak kok bisa di luar ini, di luar aja. Ya, Regi, ketua harus ya tegas jemaat di sini. Lukas pasal 14 ayat yang ke-15. Mari baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Semua baca. Berbahagia orang yang akan, perhatikan, Tuhan menunjukkan ayat ini, masih akan dijamu, belum dijamu. Karena Tuhan ngomong akan terjadi kemurtadan besar, masih akan dijamu. Jadi perhatikan saya, posisi kita, saya kasih tahu hari ini, belum tentu kita bisa dijamu, belum tentu saudara, karena ada penyaringan besar terjadi. Saya tidak tahu seminar apa ya, saya nggak pernah dengar khotbah hamba Tuhan, saya nggak pusing, yang penting Roh Kudus jalan. Nah perhatikan baik-baik, posisi kita ini akan dijamu oleh kerajaan Allah, dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Allah. Jadi akan dijamu. Nah kalau akan dijamu, saya minta Anda tulis saudara, itu pasti sebelumnya terjadi pemulihan yang besar. Pasti, apapun yang kotor, apapun yang tidak berkenan, yang menurutmu rohani tapi Tuhan ngomong ini tidak dipakai, buang. Setuju katakan amin? Yang menurutmu Anda oke, sama Tuhan ngomong ini salah penetapannya, beda. Akan dijamu, masih akan. Lalu lihat ayat berikutnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, ada seorang perjamuan besar, dia mengundang. Percaya katakan amin. Lalu lihat ayat 17. Baca sama-sama. Menjelang ya, perjamuan itu dimulai. Dia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, perhatikan, marilah, sebab sampai yang percaya katakan segala sesuatu sudah disiapkan bagi kamu. Angkat tangan. Tapi masih akan. Saudara tahu apa yang Tuhan ngomong sama saya, roh kejenuhan 2 bulan lalu. Itu banyak hamba Tuhan merubah posisi, bahkan sudah tidak melayani lagi. Kenapa? Jenuh. Tidak ada urapan fresh dalam hati. Hati-hati saudara, hati-hati. Yang bisa menilai dirimu dan Roh Kudus, Anda gak bisa nipu Tuhan, gak bisa. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, mari, sebab segala sesuatu sudah apa? Sudah siap. Saya mau ngomong ini, dengar semua ke depan. Sesulit-sulitnya masalah, air mata sampai keluar darah sekali. Di sorga itu tidak ada. Setuju katanya? Di sorga beda. Jangan tukarkan sorga dengan dunia. Nanti katakan apa? Ya, saya minta Anda paham. Ayat berikutnya. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Tetapi mereka bersama-sama, perhatikan, minta maaf. Lihat alasannya. Yang pertama berkata kepadanya, aku apa? Dan apa? Harus pergi melihatnya. Terus aku minta apa? Lihat saya ke depan. Diajak hidup kudus, diajak hidup mama menjelang Tuhan datang kedua kali, diajak dalam perjamuan kawin anak domba.
Dia ngomong, sorry ya, saya baru buka bisnis dan bisnis ini sukses besar. Itu saya katakan, hati berubah, bukan lagi Yesus nomor satu, tapi usaha nomor satu. Itu yang menyesatkan. Nanti katakan apa? Lihat saya berkali-kali ngomong begini. Dengar ya, karena Febdes ini menginjak 10.000 jiwa. Perhatikan saya baik. Febdes ini ada karena buat Tuhan. Dan dengar, semua datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita berhasil, kemuliaan bagi siapa? Tuhan. Sudah, gak usah repot. Orang ada apa enggak kalau buat Tuhan, gak usah pusing. Jalan aja. Nanti katakan apa? Itu yang saya ngomong, gak usah pusing. Ini berhasil apa tidak, Tuhan aja ditinggikan. Pasti dia pembela. Ya, gak usah rebutan jiwa, saudara. Kayak anak kecil kampungan belum pernah sekolah pelayanan ini. Lihat berikutnya. 1, 2, 3. Yang lain, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku minta apa? Padahal sudah siap. Ternyata orang yang diundang belum tentu mau. Yesus baik. 20. Yang lain lagi berkata, aku baru apa? Baru kawin. Dan karena itu apa? Ini belum tentu nanti baru kawin nanti ngomong waduh gua dong. Bukan saudara. Ini roh beda saudara, beda. Jadi gini saudara. Orang yang diundang, perhatikan, seperti kita ini sama Tuhan diundang karena kita siap, belum tentu iya kan. Makanya Tuhan tunjukkan sama saya jam 12 tuh, hampir 1 menit atau 1 detik itu saya lihat. Perhatikan baik-baik, undangan sudah ada. Dulu kita, oke Tuhan, kapanpun. Tapi begitu diundang, sebentar Tuhan. Sudah tahu kenapa? Thank you Roh Kudus. Ini yang saya lihat dalam alam roh, semua dengan baik-baik. Kenapa orang mau meninggal? Ini ada kasus tersendiri. Perhatikan saya ke depan. Ada yang karena kuasa gelap, dia tidak bisa meninggal dalam keadaan tidak damai, dia peperangan, terikat kuasa gelap. Tapi perhatikan baik-baik. Ada yang meninggal tidak siap. Ngerti tidak siapnya? Anda harus lihat dalam roh, jangan Anda lihat dalam tampak luar, dalam roh. Tidak siap meninggalkan keluarga. Dia gelisah saudara, dia sampai pikir gini, kalau aku tinggalkan anakku sama siapa? Berarti katakan apa? Jadi kalau Anda doakan, perhatikan saya, kalau Anda doakan, orang dalam pergumulan belum tentu kuasa gelap, karena hatinya tidak siap. Dia masih lihat, kadang-kadang kok doakan, ada istrinya nangis, kadang bilang, jangan nangis. Dia waktunya pulang, jangan nangis. Kadang-kadang harus, istilahnya Robert tega. Kamu nangis, dia tertahan di tengah. Jadi jangan Anda langsung ngomong, oh ini jimatnya akeh, setannya banyak. Ini belum tentu. Saya di Semarang ya, khotbah Semarang. Sebelum saya khotbah di Febdes Semarang, saya disuruh ada penyiar itu minta anaknya didoakan. Di rumah sakit dalam keadaan mau meninggal. Saya ke sana sama ketua Febdes Semarang, Frankie, ya, dari TSO angkatan pertama Pak saya lupa itu. Dipanggil Pak RT kok di TSO aja. Dan jadi Pak RT beneran sekarang, Pak RT yang bener. Lalu ke sana, saya lihat roh anak ini masih muda, anak ya bukan masih sorry, anak kecil. Saya lihat rohnya sudah keluar dari tubuh. Nah lihat ya, tak cari. Saya lihat roh ini, perhatikan yang di belakang juga. Roh ini udah jalan. Ada Yesus di situ. Mamanya ngomong sama saya begini, Pak, kami ikhlas daripada lihat anak ini tersiksa. Kami ikhlas, mau diambil. Dan tentunya sampai nangis itu wajar, saudara ya. Sudah tahu? Saya lihat anak itu jalan, saudara, di samping saya. Lalu Tuhan ngomong, panggil rohnya kembali. Loh, ya apa? Maksud saya ngomong, ojo Tuhan, malu Tuhan, tengking-tengkingan, enggak. Nah, roh ada jalan. Normal. Anak itu benar maaf saya. Kondisi kurang sempurna. Makanya di surga itu normal, kamu gak usah bingung. Ya, gak usah Anda bilang, oh nanti di surga enggak sempurna. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Asal masuk surga loh ya. Asal masuk surga. Ya, jangan
Anda ngomong, Pak, sekali Yesus saya masuk surga. Saya kasih tahu, maka saya sering ngomong, ada ngomong Yesus ya selingkuh juga yang mati masuk neraka, saudara, gak ada hitungannya. Gak ada hitungannya. Jalan, saya bilang, saya tunjuk, itu yang buat kaget orang. Ini kan tubuhnya di sini, saya tunjuk ke sana. Hei kamu, balik! Loh, kaget Pak, tunjuk siapa ini? Balik! Belum waktunya loh. Roh itu dalam ini, anak itu dalam, balik! Balik saudara. Tahu. Coba, maaf ya, saya percaya kamu orang yang ngeroh juga. Setuju katakan amin. Coba kamu ketemu orang yang contoh kurang ngeroh. Kamu ini gila ya, repot mateng. Tuhan kamu balik. Dan ngomong, Tuhan saya dianggap orang apa Tuhan? Ini. Itu. Tapi saya pernah juga doa buat orang mati juga kagak hidup saudara. Saya pernah ngalami. Padahal malam Tuhan ngomong, besok kamu itu baca Alkitab, ini orang mati bisa bangkit. Dengar baik-baik. Karena iman kurang. Saya ngomong jujur kesalahan saya, karena iman kurang. Sudah tahu? Saya masuk di situ, itu pemuda saudara, sudah meninggal. Siapa yang pernah doakan orang meninggal dan ngusir orang-orang? Ada? Coba sekali-sekali. Saya masuk dengan PD, saudara. Masuk, wah, anak itu jangan, masih muda, umur 25 tahun saya kan. Saya masuk, lalu saya bilang sama orang-orang di sana, kan sampai keluar. Saya cuma di dalam ruangan saya cuma bilang, yang di dalam ruangan tolong keluar. Perkataan Nabi, tolong keluar. Masih baru bertobat nih, tolong keluar. Loh, mau ngapain? Saya mau doakan dia. Wah, PD saudara, itu namanya piagam penghargaan ada. Kecuali orang tuanya ada di sana, semua keluar, dikunci pintu, selak. Saya doakan dalam nama Yesus. Dengar ya, ini tak kasih tahu. Saya ngakui kesalahan. Saya tumpang tangan di dadanya pria ini. Dalam nama Yesus. Baru ngomong otak jalan. Hidup langsung kekuatan 100% dari 50%. Kalau mantep langsung hidup. Wah, tapi karena maaf ya, otak juga jalan. Ini hidup apa enggak? Ayo, sama seperti Nuk Sofar. Kadang Nuk Sofar ragu-ragu, kelihatan dari atmosfer. Kita dari Semarang HTE yang narik. Saya tahu kegerakan tubuh ini ada loh saudara. Oh iya dulu, makanya saya ngajari kamu pengalaman pribadi. Gak usah kata orang, kita sendiri. Tubuhnya udah. Saya ingat itu saudara, saya nangis pulang. Kenapa? Papanya ngomong, ayo. Hidup. Saya buka mata, tambah jalan otak saudara. Makanya kalau doa kadang-kadang perlu tutup mata itu begitu. Buka mata tambah jalan. Ini orang apa ini? Saya ini loh, anak Tuhan ya, maaf ya hamba Tuhan terutama, pinter ngeles saudara, hati-hati, perkataannya canggih hamba Tuhan. Termasuk gua ini. Oh, memang Tuhan panggil pulang. Nyatanya karena kurang iman. Itu namanya pertanyaan agak kurang tanggung jawab. Saya keluar, papanya pingsan di depan saya. Karena mau pikir itu, pingsan saudara. Saya ngomong, yang pingsan biar pingsan. Gua pulang, saya kasih tahu apa yang terjadi. Orang lihat saya begitu banyak, bukannya happy lihatnya. Tahu? Lihatnya sok rohani. Sudah tahu saya bilang sama Tuhan apa? Ampuni kegagalan. Itu baru bertobat. Jadi dengar baik-baik. Kalau kita diundang sama Tuhan hari ini, kamu masih banyak alasan. Saran saya malam ini, Anda perlu buka hati sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Anda belum bilang, Tuhan, destiniku harus jadi. Kalau ini terhambat Tuhan, pacu aku bisa terjadi. Setuju katakan amin? Halo, ada amin? Harus jadi. Ini sudah jam berapa? Lanjut. Baca sama-sama ayat berikutnya. 1, 2, 3. Yang keras, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya. Terus
miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang ini semua orang sakit. Maka saya bilang, perhatikan, kalau Anda sudah naik dimensi Roh Kudus, perhatikan baik-baik. Anda mulai dipakai Tuhan, mulai banyak terkenal, mulai banyak orang tahu, jangan sombong. Ada amin? Kenapa? Kalau waktu Tuhan proses kamu ke harga diri, repot sudah. Makanya Tuhan panggil, kalau orang-orang yang sudah masuk kriteria, nolak semua dengan alasan kasar dan halus, maka hari ini panggil yang sakit semua. Dan orang sakit itu gak banyak alasan, apa? Butuh makan. Ngerti katakan amin? Gak pakai muter sudah, langsung oke. Makanya ini kesempatan yang baik. Miskin itu lihat saya. Miskin itu, Alkitab juga mencatat miskin itu juga miskin hati. Ngerti miskin hati? Ada orang yang punya uang banyak saudara, belum tentu hatinya baik. Ya Pak ya, masih iri hati sama orang miskin kadang-kadang. Kok bahagia ya? Padahal naiknya mungkin Ferrari atau apa. Dia mau bahagia, dia naik angkutan umum kok sukacita ketawa. Kok naik Ferrari kok senyum. Nah itu namanya orang sakit hati. Apa mau ditukar Ferrari naik orang yang bahagia? Pasti bahagia, belum tentu juga. Saya pernah naik mobil, bukan punya saya saudara. Saya suruh naik di bawah untuk doakan atau untuk khotbah saya lupa. Itu mobil alarmnya di mana-mana, itu hebat mobil. Jadi naik mobil ya, saya kan disetirin. Kucing dekat aja bisa bunyi. Anak tahun itu harusnya punya alarm begitu ya. Ada amin? Kalau lagi mau jatuh alarmnya bunyi. Didekati penggoda alarmnya bunyi. Tapi enggak, sekarang alarmnya rusak semua. Didekati si katanya. Enggak ada alarm sekarang. Enggak, sini enggak ada di luar angkasa. Itu mobil saudara canggih. Maaf ya, saya ngomong saya ini abatuan pedalaman soalnya, pedesaan. Orang pedesaan ini ngerti seperti saya begini saudara. Apa ada? Tempe tahu is better. Wah, Inggrisnya ngerti tahu is better. Jadi kalau naik mobil itu alarm kiri kanan depan sampai bunyi. Alarm ini bunyi kenapa? Ada setan mendekat apa? Jadi saya lihat naik mobil mewah itu menurut saya kadang-kadang ya alarm bunyi terus jadi hidup. Mending kalau saya tak matikan alarm itu. Nah mobil saya maju kena mundur kena, nyerempet pun nggak bunyi, yang bunyi orangnya. Dalam nama Yesus, sikirah kurang. Ada ini loh. Saya nggak bercanda supaya Anda lihat muka saya nggak angker, karena saya sebulan sekali marah-marah kan nggak enak. Lalu murka. Tuan rumah itu dan berkata, yang sakit-sakit masuk. Maka hari ini dengar baik-baik. Kalau kamu Pak, saya kok disakiti terus. Anda masuk kriteria diundang Tuhan. Setuju katakan apa? Asal jangan kepahitan loh. Kepahitan masuk neraka loh. Anda ngomong, kemarin orang ngomong gini, Pak, kalau saya sakit hati masuk mana? Saya langsung jawab, binasa. Gak usah ngomong, oh Tuhan pasti ada jalan. Gak usah salah tembak, mati sakit hati neraka. Supaya bertobat. Ada yang ngomong gini, saya sampai jam berapa? Ngomongnya bebas. Saya karena kena macet pelampiasan. Perhatikan saya baik-baik. Ada yang ngomong gini, Pak, ajari saya bisa mengampuni. Saya bilang gampang. Tak kasih tahu. Kepingin tahu cara bisa mengampuni dengan cepat. Siapa yang ingin tahu katanya? Tak ajari doa profetik. Harus sering ketemu orangnya. Sejak kapan? Tanda suara. Halo. Semakin Anda menghindar, semakin sama Tuhan bertemu. Ada yang dulu sakit hati sama mantan pacar, jalan nangol, dari belakang lihat, kok kayak kenal, cari jalannya, cari rambutnya, sibaannya, pura-pura, pura, tidak dia, bagaimana mau masuk surga? Ada amin. Pada dengar, ini kriteria. Saya minta Anda hari ini buang semua yang tidak berkenan. Setuju katakan amin. Sekali lagi dengan baik-baik. Kalau Anda diberkati karena firman Tuhan, itu sah. Amin. Ada orang yang pernah datang seminar Kenneth Copeland. Dengar baik-baik. Seminar Kenneth Copeland itu, ini hamba Tuhan diberkati di luar negeri. Dia pernah gila karena saking kekurangannya. Sudah tahu? Pada waktu persembahan yang dikasih itu patahan pensilnya. Taruh di amplop.
Di sini nggak pernah terima patahan pensil, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi pernah terima di sini, saya jujur ya. Oh pernah. Di sini pindah terima emas ya? Emas pernah. Dolar pernah terima. Yen pernah. Yen ono, yen enggak. Ya. Itu bahasa Jawa. Yen iso ya enggak. Tapi yen pernah ya. Pak Regi, kok Pak Regi. Bu Regi kok paham ya, pernah, amin ya. Pernah terima emas. Puji Tuhan, saya sampai doa gini. Tuhan, batangan emas dong turun. Apa dengan bebek? Dia patahan pensil dimasukkan. Orang gila itu nggak pensil ya. Makanya saya sering ngomong, kalau Anda ingin dipakai Tuhan di tempat ini harus rodok miring. Serius. Dan saya, kalau orang waras disuruh Tuhan mikirnya banyak. Ya apa ya? Disuruh Tuhan contoh. Jalan kaki pulang dari CP, ke Kelapa Gading, langsung karena kamu waras lagi. Dalam nama Yesus, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Itu yang membuat anak Tuhan sampai sekarang otaknya terlalu tinggi. Tapi kalau Anda miring dalam Tuhan, tahu contoh Tuhan ngomong, jalan kaki dari sini, saya nggak tahu, Kelapa Gading. Wah, kalau Anda cinta Tuhan, langsung ngomong demi mujizat Tuhan. Tak lakoni, bahasa Jawa tak lakoni, tak jalani. Jadi, nah berarti Anda langsung loncat dari CP ke bawah, ya mati suara itu ya, jelas yang holy pokoknya. Ada amin? Dan saya makan bilang, dipatahkan dan lalu dia jadi berkat, jadi kaya. Makanya kita akan terima persembahan 100 rupiah pun kita terima, karena orang itu bisa memberikan dari kekurangan. Jangan hina, jangan ngomong, kok persembahan, jangan coba hina. Ada amin? Ada yang kasih fotonya, tolong doakan, foto sama dimasukkan persembahan dasar. Jangan masukkan fotomu ya, amin? Foto kan. Terakhir saya mau tutup, tadi lanjut, dihabiskan. Ingat ya, mau jam 12 orang, sudah waktu sudah singkat. Saya harap Anda kuat, jangan terpengaruh pengajaran kanan kiri apa yang Roh Kudus mau. Setuju katakan amin? Pertahankan. Saya sering ngomong di Semarang, di Bali, di macam-macam kota. Saudara. Ada banyak dari orang-orang yang dulu ikut pelayanan yang roh. Perhatikan saya baik-baik. Ada yang dari Batam dan sebagainya. Saya ngomong begini. Kalau Anda sudah ditetapkan Tuhan dulu dengan urapan Tuhan, hidup dalam roh, jangan akhiri dalam daging. Karena kenyataan sampai sekarang orang berubah haluan. Itu tidak boleh. Di frekuensi kendaraan kita ini, Tuhan ngomong tetapkan mereka kembali ke jalan. Tepuk tangan bagi Roh. Nah, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih apa? Ini namanya pencangkokan. Katakan pencangkokan. Jadi saya kasih tahu, Israel pun belum percaya Yesus. Kita yang dicangkokkan sempurna supaya masuk. Lihat ayat berikutnya. 1, 2, 3 yang keras. Lalu Tuhan itu kepada hamba, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan, nah ini saya minta Anda ngerti kenapa Tuhan ngomong sama saya. Paksa. Jadi saya minta Anda malam ini Anda berdoa seperti Tuhan, paksa dagingku. Kalau aku ini maaf ya, terlalu manja, terlalu kanak-kanak, terlalu pengen diperhatikan, terlalu pengen bla 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 bla. Paksa dewasa. Setuju angkat tangan sampai mau? Yakin? Doakan loh hari ini. Jadi loh, ada amin? Tuhan, suamiku gini Tuhan. Aku pengen dilus Tuhan. Ya gak apa-apa yang dilus suami sendiri, jangan dilus suami orang. Haleluya. Saya kemarin ngomong, kalau Anda belum married, tanya Tuhan. Minta yang spesifik. Itu banyak loh saudara, peminatnya banyak. Minta yang spesifik, jangan Anda tulis, saya minta yang duduk di sebelah saya. Ngerti ya? Nah yang sebelahnya kantong persembahan, masuk kawin sama itu. Jadi harus saya minta, saya minta yang tinggi, lebih tinggi dari saya. Dalam, kadang-kadang orang nambah Islam. In the name of Jesus. Materai, pakai kata-kata profetik. Percepatan. Yang bisa merit, gak usah nulis lagi. Tuhan, istriku terlalu cerewet kan. Saya rasa sudah waktunya pensiun. Ya, ajak ditulis.
Anda boleh ketawa, tapi kenyataannya juga begitu. Iya Pak ya? Ya jujur itu masuk surga, betul. Karena itu yang kita layani. Anda jangan langsung ngomong pria itu kurang ajar. Istri pun sama. Saya ngomong jujur, saya sebagai nabi. Suami itu, saya mau tutup, perhatikan baik-baik. Kalau Anda sudah diundang oleh Tuhan hari ini, minta sama Tuhan destiny. Mungkin Anda masih terhambat. Bilang sama Tuhan, aku ingin percepatan. Kalau dagingku terlalu kuat, sombongku terlalu kuat, aku minta dihargai. Buangan jauh. Ada amin. Anda harus tetapkan. Paksa, katakan paksa. Terakhir satu firman, saya minta dibukakan Kidung Agung. Saya minta bangkit berdiri. Pemain musik maju ke depan. Kidung Agung pasal 5 ayat yang kedua. Kidung Agung pasal 5 ayat yang kedua. Yes. Saya baca, semua perhatikan. Aku tidur, tetapi hatiku atau rohku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk pintu. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh dengan embun dan rambutku penuh tetesan embun mawar. Ayat berikutnya. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Perhatikan. Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? 4. Perhatikan cirinya. Saya minta Anda lihat saya. Dia ketok dari luar, tidak dibuka. Dia ngomong kakiku udah bersih, bla 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 bla. Lalu karena tetap mempelai ini pingin dia buka pintu. Lihat saya saudara. Pintu zaman dulu itu bisa tangan masuk, bukan lagi ketok dari luar, tapi dari dalam. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Jadi gini, dari luar ketok, nggak dibuka, masuk tangannya. Berdebar-debar hati. Jadi ketoknya dari dalam. Karena pingin dibuka. 5. Perhatikan. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cair mur, dan jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Jadi dibuka. 6. Semua baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Terus. Seperti pingsan ketika ia menghilang. Terus. Kupanggil. Saya tahu maksudnya Tuhan apa? Terlambat. Dia sadar betul mau buka akhirnya. Aku harus terima, aku harus cepat bertobat, aku harus bangun manusia rohku. Nyatanya lewat. Kairos. 7. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya, dia tidak ada jaminan. Hidupnya akhirnya susah. Dilukainya, selendangku dirampas. Apa yang menjadi berkenan itu tanpa tanda kebesaran juga diambil oleh penjaga-penjaga apa? Hari ini firman buat kita semua. Saya lihat ke depan supaya tak ajar. Kalau hari ini Tuhan ketok hati, jangan kamu tertunda. Kalau Tuhan ngomong, ini waktunya kau doa puasa, ini waktunya kau harus ke kota ini Anda harus nabung, ini waktunya kamu harus bla 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 bla. Lakukan. Jangan, Tuhan, aku pengen temanku juga ikut. Belum tentu, sepakat. Belum tentu. Ada banyak nabi mau ketemu saya, saudara. Bukan apa, saudara. Saya ini orang yang susah. Maksudnya bukan susah ditemui, tidak. Susah bergaul. Kalau tidak cocok, saudara, maaf ya, saya punya ciri khas. Gak bisa lama. Kalau orang yang ngerti saya, gak bisa lama. Jadi kalau mau pengen ketemu, saya juga mau ngomong apa, saya juga bingung. Kok nek seri ini cocok, nek gak cocok, ngerti ya bahasa Jawa ini? Repot. Saya bilang, duh, gak usah. Masing-masing lebih baik. Ada amin. Dan memang jalan. Memang jalan. Tuhan mau nyatakan firman-Nya untuk Anda semua. Berapa daripada kau akan buka perusahaan sendiri. Amin. Jangan langsung pikir pabrik. Perusahaan tuh, Pak, saya jual gorengan. Ya perusahaan. Saya ingat, kata-kata
saya ini kata-kata yang tidak terdidik, ngerti ya? Jangan Anda ngomong seperti apa Tuhan yang inteleknya tinggi. Saya apa adanya. Contoh ya, saya kemarin ngomong, kamu naik mobil, mau mobil apa tak pusing gitu, seperti mobil, setuju? Nah, ini song leader, ini song leader. Ngerti ya? Song leader ini dia panggil saya Om, lumayan dipanggil Om. Baik. Dia orang Indonesia Idol, song leader basic. Puji Tuhannya, artis-artis lain kita baik. Dia rohani saudara, bukan lagi skill, spiritnya bagus. Kayak kemarin saya suruh naikkan, Tuhan ngomong naikkan pujian itu. Aduh, saya lupa apa itu. Pokoknya lupa. Kemarin kalau sekarang sudah naikkan Yesus Raja yang berbeda. Itu harus penetapan pujian, harus tepat. Nanti lain kali Maya harus belajar. Nah, perhatikan baik-baik. Dia manggil saya Om itu dari dulu. Lalu waktu saya ketemu dia main pujian, saya ngomong, dia kan tinggal di apartemen, ngontrak. Saya ngomong sama dia, ngontrak rumah, bukan apartemen. Nah tadi dia minta di apartemen susah, bayarnya mahal. Setiap ketemu, ngontrak rumah sedang, dan kontraknya ratusan juta, bisa bayar cash. Tepuk tangan bagi Yesus, dia kaget kan? Dia sekarang kontrak rumah, cash, bayar. Selesai mujizat pertama, saya mau naik panggung, saya tunjuk dia lagi. Mobil, dia langsung ngomong, amin Om Yen, amin. Mobil, saat saya ngomong gitu, sudah tahu? Dia beli mobil, main tunjukkan, cash, tepuk tangan bagi cash. Kemarin dia ngomong lagi, Om Yen, tunjuk saya lagi dong ngomong, oh nggak ada, sudah selesai. Kalau suruh nunjuk. Maka saya kasih tahu dalam nama Yesus, jangan permainkan kasih karunia, jangan permainkan urapan. Maka saya bilang semua, apa harus ngomong Pak? Yes, perhatikan baik-baik dengan saya baik-baik. Kalau Anda diberkati sekali karena firman Allah, jangan merasa bersalah. Itu juga kan? Berarti Tuhan punya tujuan Anda memberkati orang lain. Amin. Kurang keras. Amin. Kalau Anda diberkati, karena saya lihat PDS ini kita menuai perjanjian garam. Nah, perjanjian garam tahun depan kita akan adakan lagi. Saya kasih tahu jujur buat Anda. Ini saya harus ngomong jujur. Gereja sampai sekarang, gereja atau hamba lain serang saya sekarang. Serang saya. Saya ngomong jujur. Kenapa? Karena perjanjian garam dan petahiran buat. Apakah kita harus balas? Pembalasan milik Tuhan. Amin. Ada amin. Karena perjanjian garam. Dan fitnah di mana-mana. Saya ngomong sebagai hamba Tuhan, kita tidak usah pusing. Kita tetap fokus apa yang Tuhan. Ngerti katakan amin. Seperti Anda mau ingin fokus destiny, tidak usah pusing ngomongan orang. Kalau itu dari Tuhan, jalan ini. Ada amin. Gereja sampai sekarang ngomongin persekutuan kita, dan hamba Tuhan ngomong sesat karena perjanjian garam dan karena pentahiran. Tapi saya kasih tahu, orang-orang itu bela banyak hamba Tuhan yang ngalami mujizat. Karena gini, perhatikan saya baik-baik. Mereka tidak percaya perjanjian garam, ngetes sekarang. Duduk di sini, tapi belum di CP ya. Saya di Jakarta. Mereka ngetes, mereka bawa file yang mereka bawa, taruh. Dan perjanjian garam kan kita bawa garam yang asli, tabur. Dalam nama Yesus, seperti Raja Abia dilepaskan, seperti yang sungai yang bikin mandul itu jadi melahirkan sungai kotor jadi bersih. Dan kalau perjanjian garam kita mengalami perjanjian yang kekal, dan apapun kutuk segala sesuatu dihancurkan, betul apa tidak? Amin. Dan jaga berkat-berkat Tuhan kita tabur. Grodok itu kan dengar baik-baik. Itu namanya apa namanya? Namanya sertifikat asli perusahaan taruh di depan. Mereka nggak takut hilang. Karena katanya ada yang ngambil, setelah itu haleluya. Sertifikat asli. Banyak meja. Tabur. Apa yang tertutup buka, perjanjian garam terjadi. Saya kasih mujizat terjadi. Dan hamba Tuhan yang ngetes itu. Saya kasih tahu, ngalamin. Kita ini diragukan berkali-kali. Anda mungkin nggak ngalamin. Saya yang pimpinan yang ngalamin. Tapi tetap kita diminta buka ini ya. Saya nggak iyakan. Kita minta dibuka di Bandung. Kita diminta buka juga di kemarin Kupang, Soi, dan kita diminta buka di luar negeri. Tapi sekali lagi Tuhan, kalau nggak ngomong nggak usah, kakek olah, nggak usah kakek tingkat. Yang penting kerjakan bagian.
Berarti katakan amin. Ayo ibu-ibu semua yang datang ke tempat ini, buang keluhan, belajar miliki iman. Amin. Allahnya sama, Yesusnya sama, miliki urapan. Ada amin. Yesus mau datang kedua kali, tinggal 1 detik, 1 menit saya lihat itu, saya sujud, saya bilang Tuhan, ini anak-anakmu gak disiapkan mati, Tuhan ngomong siapkan. Banyak kemurtatan terjadi. Saya udah ngomong ya, Eropa digoncang Tuhan. Bulan lalu saya ngomong, Eropa digoncang Tuhan, Guatemala, Guatemala, semua itu daerah-daerah sana disikat Tuhan. Indonesia, orang tanya, gimana Pak? Saya bilang, emas turun sebentar, naik lagi. Dan banyak orang bang beli emas. Ada ngomong kan, terus untung. Kemarin orang ngomong begini, Pak, emas kok turun Pak? Saya jual apa enggak? Saya bilang, gua ini bukan penasihat emas. Nah, kon ngerepotin tanya emas ini, saya bilang, mau jual aja, tapi akan naik lagi. Kan dijual saudara, dia beli lebih banyak dan untung malah. Dan akan naik lagi. Tapi kalau kayak seperti kita ini nggak ada duit dan tidak diperintahkan emas, jangan ikut-ikutan. Ngerti katakan amin? Diem aja. Ada yang kemarin ngomong, Pak, di rumah saya itu Mas Bambang juga nggak berubah-berubah Pak. Mas Dedi ya tetap sama Pak, nggak naik dan lagi ya nggak naik lah. Hari ini apa daripadamu diminta doa puas. Ayo cepat. Ada amin? Mari angkat tangan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada masing-masing.